Inilah tempat kemahku, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat datang di ibadah online minggu ini bersama Gereja Mahogani Bali. Mari kita persiapkan hati untuk menikmati hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita
selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Sebab kami kagum akan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Sebab kami kagum akan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. All praises due, I stand
menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama kita katakan, yes Lord. Kami kagum akan Engkau Tuhan, kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum hormat, kami hormat Engkau. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Oh, haleluya. Yang siap memuji Tuhan, biarlah langit dan bumi terus memuji menyembah nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, na 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 na. Langit dan bumi memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Sekali lagi katakan, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, Haleluya. Keagungannya mengatasi
langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Lebih sukacita lagi katakan. Langit dan bumi, Pujilah Tuhan, haleluya, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Kami puji, puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Kita berikan tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan kita. Teriakan, haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, waktu kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, waktu kami ada bersama-sama dengan Engkau, kami merasa sukacita. Setiap musim hidupku, yes Lord, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, bersama-Mu Bapa, ku
anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku. Di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak Kami tidak pernah ragu. membiarkan Kami tidak takut kalau kami sendiri Tuhan. sendiri. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yes, Jesus. Tak pernah ku ragukan kasih. Mari sama-sama kita katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang berkata Tuhan, Yang bertindak memberikan kami pertolongan. memberi pertolongan. Anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar Melimpah bagiku. Mari dengan sukacita katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang begitu luar biasa Tuhan, yang membuat kami untuk tetap berdiri teguh. Kami percaya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Haleluya. Sekiara lama ya lama Bapa. Sebab anugerahmu yang besar Tuhan yang kami rasakan di hari-hari ini. Terima kasih. Oh terima kasih Yesus. Buat anugerahmu yang kau curahkan. Siara laba yara laba 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 laba. Ira laba takara laba yase. Ira laba 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 laba. Haleluya. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, judulnya Benih dan Roti. Ada 9 tuntunan Tuhan melalui gembala pembina kita yang membuat kita menjadi pemenang, termasuk menang atas corona dan krisis ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Dan firman Tuhan katakan, hanya pemenang yang akan masuk dalam kerajaan surga. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, puasa selama 40 hari. Kemudian ditambahkan
51 hari sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Total 91 hari kita berpuasa. Saya percaya bahwa setiap kita bersama-sama mengikuti puasa ini dengan setia. Yang kedua, melakukan seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Yang ketiga, gereja harus membuat mezbah, doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harganya, yaitu gereja harus bersatu. Jangan lagi ada gereja saling menjatuhkan. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menyatakan kita satu dalam Tuhan. Yang keempat, memperkatakan Mazmur 91, karena kita percaya ibadah kita ini tadi dibuka dengan Mazmur 91. Biarlah juga kita memulai hari-hari kita dengan Mazmur 91. Amin. Yang kelima, menghardik badai COVID-19 dan badai krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah, di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus saat meredakan angin ribut, saat terjadi taufan dahsyat, Yesus sang tukang kayu tidur. Sementara murid-murid yang sebagian besar adalah nelayan, sangat ketakutan. Mereka membangunkannya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kepada murid-murid Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, Allah bersama kita. Siapa yang jadi lawannya? Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Percaya, katakan amin. Berdoa yang keenam, berdoa agar nubuatan para nabi tentang COVID-19 digenapi. Kita bersepakat di dalam doa atas nubuatan tersebut terjadi. Dan yang ketujuh, harus lebih banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Hari-hari ini di mana banyak hal yang tadinya kita kerjakan di luar rumah, sekarang kita mengerjakannya di dalam rumah. Ada banyak waktu bersama untuk kita memuji, menyembah, berdoa bersama keluarga di rumah. Yang kedelapan, kita harus memberi. Kita harus menabur. Yang mau jadi pemenang katakan amin. 9. Mengikuti protokol kesehatan pemerintah terkait COVID-19 di rumah aja. Pakai masker, cuci tangan dengan benar, dan menjaga jarak, dan lain-lain. Nah, saudara, poin ke-8, sekali lagi yang menjadi judul dari khotbah ini, memberi dan menabur. Tepatnya, benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Bahwa memberi dan menabur, Bapak Ibu Saudara, itu bukan hanya untuk orang yang berkelebihan uang, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan uang, supaya berkat Tuhan terus turun atas kita. Kita mengingat kisah persembahan seorang janda miskin. Suatu kali Tuhan Yesus di depan peti persembahan, Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana banyak orang memasukkan uang ke dalam peti, sementara orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Kemudian datanglah seorang janda miskin memasukkan 2 peser atau 1 duit. Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak
daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mengapa, saudara? Karena mereka semua memberi dalam kelimpahannya, sementara janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Masih tentang seorang janda, melalui kisah Elia dan janda di Sarfat. Tuhan memerintahkan Elia pergi ke Sarfat dan diam atau tinggal di situ. Dan Tuhan berjanji akan memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia makan. Pastilah seorang janda kaya. Mungkin kita berpikir demikian, Bapak Ibu Saudara. Ternyata kita keliru. Yang Elia jumpa, seorang janda sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Mengapa hanya 2-3 potong kayu api? Karena yang dia punya, yang janda punya ini, cuma segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Janda ini akan mengolahnya bagi dia dan anaknya, dan setelah mereka memakannya, janda ini berkata, maka kami akan mati. Mengapa mati setelah memakannya? Apakah makanan itu beracun? Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi karena cuma itulah makanan terakhir mereka. Sekarang janda ini ketemu atau berjumpa seorang nabi yang bernama Elia. Nabi Elia meminta dibuatkan baginya terlebih dahulu, baru bagi janda dan anaknya. Seolah Elia ini adalah nabi Tuhan yang gak tahu diri, saudara. Janda ini dihadapkan pada dua pilihan atas makanannya yang cuma sangat sedikit itu. Untuk berdua anaknya saja kurang. Bagaimana harus berbagi pula dengan orang lain? Makan sendiri atau berbagi? Benih untuk ditabur atau roti untuk dimakan? Puji Tuhan, janda ini memutuskan untuk taat perintah atau perkataan Tuhan melalui Nabi Elia. Happy ending, saudara. Ketaatan janda ini berbuah mujizat. Demikian pula kita, saat kita memilih untuk taat akan perintah Tuhan kepada kita, mujizat pasti terjadi. Amin. Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang sampai masa kekeringan berlalu. Tuhan Yesus dahsyat. Lukas 6 ayat 38, firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apakah saudara sedang ada dalam situasi kekurangan atau bahkan sangat kekurangan hari ini? Jika saudara menginginkan mujizat terjadi, lakukan seperti apa yang dilakukan dua janda ini. Dalam kekurangan, mereka menabur, mereka memberi. Sebab hari-hari ini, Tuhan Yesus juga memerintahkan untuk kita harus memberi, untuk kita harus menabur. Jika saudara mau menjadi penabur, ingatlah bahwa benihnya Tuhan sendiri yang menyediakannya bagimu. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menabur. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia, maksudnya Tuhan sendiri, yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saat perintah Tuhan menabur dan memberi datang pada saya, datang pada saudara, mari kita lakukan dengan sukacita. Maka nyanyian kita tadi akan terjadi. Tuhan bersama kita di setiap musim, termasuk musim kering, seperti hari-hari ini,
di dalam banyak mujizatnya. Sebab firman-Nya ya dan amin. Seperti Daud menghadapi Goliat, perkataan kita tadi, segenggam tepung, sedikit minyak, saudara ganti dengan perkataan profetik. Hari ini kepada Goliat saudara, dengan gerakan yang sama, bersama Yesus. Engkau, maksudnya Goliat kecil. Bersama Yesus, Goliat kecil. Bersama Yesus, masalah kecil. Bersama Yesus, COVID-19 kecil. Bersama Yesus, krisis ekonomi dunia kecil. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, mari kita bersama-sama akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah masing-masing yang sedang menikmati ibadah online, mari kita sama-sama bersyafaat kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang begitu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, terutama atas kehidupan yang kami masih rasakan hingga detik ini Tuhan. Kami sangat berterima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa.
Pada hari ini Tuhan kami berdoa buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini ya Bapa, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala kami ya Bapa. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Biarlah apa yang kami dengarkan ya Bapa, biarlah ini firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan menjadi rema bagi kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan ya Bapa. Dimanapun hamba-Mu pergi melayani, dimanapun hamba-Mu pergi memberitakan firman Tuhan, banyak orang akan bertobat dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan masih melampaui hingga saat ini Tuhan. Melampaui akan setiap kami ya Bapa. Orang-orang yang datang menghampiri Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Setiap permasalahan, setiap persoalan Tuhan yang ada di bangsa ini ya Bapa, bangsa Indonesia, kami berdoa Tuhan. Damailah bangsa kami Tuhan, damailah bangsa Indonesia dengan 34 provinsinya ya Bapa. Biarlah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang nyata atas bangsa ini Tuhan, agar bangsa ini terus maju oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena nama Tuhan sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, kami memberkati pemerintahan kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, bersama jajaran para menteri hingga jajaran yang paling rendah sekalipun Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang menyinari akan setiap pemerintahan kami ya Bapa. Biarlah setiap keputusan yang diambil Tuhan hanya berasal daripada Engkau ya Bapa. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap keputusan yang diambil itu semua demi masa depan yang lebih baik di bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada hari ini Tuhan kami berdoa buat Pulau Bali ya Bapa, pulau yang kami tempati ini Tuhan. Engkau yang memberkati pulau ini Tuhan berlimpah-limpah Tuhan, di mana banyak orang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Penyertaan Tuhan sempurna atas pulau ini ya Bapa. Kami percaya banyak orang akan percaya, akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan kembali berlutut di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di pulau ini Tuhan. Biarlah melalui hamba-hamba-Mu Tuhan, pulau ini dapat diselamatkan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat situasi sekarang ini ya Tuhan. Engkau yang mengetahui akan situasi saat ini ya Bapa. COVID-19 atau virus corona yang merajalela di seluruh bangsa Tuhan hingga bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, virus ini akan lenyap di bangsa ini ya Bapa. Virus ini akan selesai Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap kuasa iblis yang melampaui akan setiap kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, hanya mujizat Tuhan yang akan menyembuhkan setiap kami Tuhan. Oleh bilur-bilur kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan kami. Sekalipun itu virus COVID-19 ya Bapa, Kau akan menyembuhkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat resesi ekonomi yang terjadi saat ini ya Bapa. Banyak orang di PHK Tuhan, banyak orang dipecat Tuhan, banyak orang tidak mendapatkan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, Engkau yang memberkati perekonomian saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan masih nyata hingga hari-hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengembalikan perekonomian yang begitu luar biasa seperti sedia kala Tuhan. Karena kuasa Tuhan masih nyata hingga hari-hari ini ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, kami memberkati Tuhan generasi Yeremia ya Bapa. Generasi yang takut akan Engkau, generasi yang cinta mati-matian terhadap Engkau, generasi yang tidak berkompromi dengan dosa dan yang bergerak menjangkau jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan, melalui generasi ini ya Bapa, banyak orang akan diselamatkan, banyak orang akan bertobat dan kembali mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, Maranatha, atas setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, terpancar benih cahaya yang begitu luar biasa daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan kami percaya banyak orang akan diselamatkan ya Bapa. Banyak orang akan bertobat, berlutut di hadapan hadirat-Mu, mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, kami memberkati pesan Tuhan melalui Pentakosta ketiga ini ya Bapa. Kiranya Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan di tahun dimensi yang baru ini Tuhan. Kami berdoa, banyak orang akan kembali di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Banyak orang akan dimenangkan di bangsa-bangsa, terutama bangsa Indonesia Tuhan. Banyak orang akan bertobat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat gereja GBI ya Tuhan. Kuasa Tuhan yang nyata atas gereja ini ya Tuhan. Mujizat Tuhan yang nyata atas gereja ini ya Bapa. Agar melalui gereja ini ya Tuhan, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan di bangsa ini maupun di bangsa-bangsa ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan masih melampaui kami hingga hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa buat lembaga-lembaga Tuhan yang bergerak memenangkan jiwa di bangsa-bangsa maupun di bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa buat lembaga Church of God Tuhan. Kami berdoa Engkau yang memberkati lembaga ini berlimpah-limpah beserta Oral Robert University Tuhan. Kau yang memberkati lembaga-lembaga ini berlimpah-limpah ya Bapa. Biarlah kuasa Tuhan masih nyata atas lembaga-lembaga ini Tuhan. Sehingga banyak orang akan bertobat dan mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa buat gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikono Tora Harjo ya Bapa. Kau yang memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu pergi melayani Tuhan, Engkau sertai dengan mujizat yang kreatif Tuhan, mujizat yang tidak lazim ya Bapa. Dan banyak jiwa akan dimenangkan melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau memberkati gereja yang hamba-Mu pimpin ya Tuhan. Biarlah melalui gereja ini Tuhan, kami semakin setia, semakin taat orang-orang yang berada di dalam gereja ini ya Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang berada di dalam naungan gereja ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga buat gembala sidang kami ya Bapa. Bapak Pendeta James Pasaribu. Engkau yang memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah ya Bapa. Penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu ya Bapa. Biarlah kuasa Tuhan masih nyata hingga hari-hari ini ya Bapa. Gereja yang hamba-Mu gembalakan Tuhan, Engkau sertai dengan mujizat yang nyata ya Bapa. Biarlah melalui gereja ini Tuhan, GBI Mahogany Bali ya Bapa, terus menanjak ya Tuhan, terus naik Tuhan. Engkau yang akan mengangkat gereja ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat keluarga
hamba-Mu ya Bapa, keluarga besarnya Tuhan, istri dan kedua anaknya Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Engkau yang akan mengangkat hamba-Mu menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan membuatnya naik bukan turun Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan masih nyata hingga hari-hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada hari ini juga Tuhan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada hari ini Tuhan kami bersama-sama menikmati ibadah online Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna terjadi atas setiap kami Tuhan. Terjadi atas setiap jemaat Tuhan yang ada pada saat ini ya Bapa. Biarlah mereka boleh percaya. Biarlah mereka boleh taat dan setia terhadap Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau yang mengetahui setiap persoalan, tantangan, setiap penyakit yang ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan, solusi daripada Tuhan, itu semua nyata atas setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya oleh bilur-bilur darah kuasa Tuhan yang akan sanggup menyembuhkan setiap penyakit kami ya Bapa. Engkau adalah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib. Engkau sembuhkan kami satu persatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ibadah kami telah selesai Tuhan. Kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Semuanya katakan, amin. Haleluya.